Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E, mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia akan presentasikan hasil karya tulis ilmiah kami dengan judul Pengaruh Pemanasan Global Terhadap Lingkungan. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri. Yang pertama yaitu Gustin Wardani dengan NPM 2013022030. Yang kedua ada Hairani Kartini S. Hari dengan NPM 2013022028. Yang ketiga ada Pita Nadia dengan NPM 2013022008. Yang keempat ada Nyosa Fitri dengan NPM 2013022006. Yang kelima ada Aulia Okvitasari dengan NPM 2013022060. Pemanasan global telah menjadi masalah utama yang dihadapi dunia. Jika kita tidak segera melakukan tindakan untuk menghentikan pemanasan global, dampaknya maka akan sangat serius. Di sini kami akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian pemanasan global, yang kedua yaitu pengaruh pemanasan global terhadap lingkungan, yang ketiga yaitu penyebab terjadinya pemanasan global, dan yang terakhir yaitu solusi penanggulangan pemanasan global. Pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah pemuaian suhu normal pada iklim laut dan daratan di bumi. Alasan peningkatan radikal ini adalah konsumsi sumber energi tak terbarukan seperti batu bara, minyak, dan gas yang mudah terbakar. Pengapian turunan minyak bumi melepaskan karbon dioksida dan berbagai gas yang dikenal sebagai zat perusak ozon ke udara dunia. Ketika lingkungan semakin boros dalam zat perusak ozon, ini akan semakin menahan lebih banyak kehangatan dari matahari yang ditransmisikan ke bumi. Berdasarkan pemeriksaan daratan, suhu planet bumi telah meningkat beberapa derajat dibandingkan dengan 20.000 tahun sebelumnya, selama zaman salju Gletser. Sejak awal kenaikan ini sangat lamban, rata-rata hanya 0,2 derajat Celcius dari 1000 hingga pertengahan abad ke-19. Namun sejak tahun 1850, kenaikan suhu ini meningkat pesat, khususnya saat 0,35 derajat Celcius pada tahun 1910 sampai 1940 dan 0,55 derajat Celcius pada tahun 1990 sampai 2000. 11 rekor terpanas paling lama dalam catatan selama 12 tahun terakhir. Demikian juga menurut IPCC, suhu normal di seluruh dunia telah meningkat sebesar 0,78 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Temperatur normal yang meluas inilah yang sering kita kenal pemanasan global atau global warming. Ekspansi suhu perkiraan yang dibuat dengan balon udara dan satelit sejak akhir 1950-an hingga beberapa waktu yang lalu tampaknya laju pemanasan atmosfer yang lebih tinggi daripada pemanasan permukaan dunia. Proses terjadinya pemanasan global yaitu turunan mengapai minyak bumi melepaskan karbon dioksida, berbagai gas yang dikenal sebagai zat perusak ozon ke udara dunia. Ketika lingkungan semakin boros dalam zat perusak ozon, maka akan semakin menahan lebih banyak kehangatan dari matahari yang ditransmisikan ke bumi. Pengaruh pemanasan global terhadap lingkungan. Pemanasan global akan menimbulkan banyak dampak buruk bagi lingkungan dan seluruh aspek kehidupan manusia. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Perubahan iklim. Perubahan iklim dapat terjadi karena pengaruh alam, tetapi perubahan iklim yang terjadi saat ini timbul akibat perbuatan manusia. Perubahan iklim terjadi akibat peningkatan suhu udara yang mempengaruhi pada keadaan kondisi parameter iklim lainnya. Tekanan udara, arah, kecepatan angin, dan curah hujan merupakan unsur dalam perubahan iklim. Perubahan iklim mempengaruhi perubahan pada pola musim sehingga sulit untuk diprediksi. Pada beberapa wilayah, hal ini meningkatkan intensitas curah hujan yang berpotensi memicu terjadinya banjir dan tanah longsor. Sedangkan wilayah yang lain bisa mengalami musim kekeringan yang berkepanjangan karena kenaikan suhu dan turunnya kelembapan. Pola cuaca akan menjadi ekstrim, yaitu kemungkinan cuaca panas sekali, gelombang panas, hujan lebat, dan akan sering terjadi. Selain itu, dapat memungkinkan munculnya badai siklon tropis disertai dengan angin kencang dan hujan deras. Yang kedua, pencairan es. Mencairnya lapisan es di kutub utara dan selatan. Jika hal tersebut terjadi, maka akan mengakibatkan naiknya permukaan laut secara global. Hal tersebut dapat mengakibatkan pulau-pulau kecil tenggelam.
Kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir akan terancam. Pemukiman penduduk dilanda banjir rob akibat air pasang yang tinggi, dan ini akan berakibat pada kerusakan fasilitas sosial dan ekonomi. Jika terjadi secara terus-menerus, maka akibatnya dapat mengancam sendi kehidupan masyarakat. Pelepasan gas beracun. Gas hidrogen sulfida merupakan gas yang tidak berwarna, memiliki racun, mudah terbakar, dan memiliki bau. Hal ini dapat timbul dari gas aktivitas gunung berapi dan gas alami. Pemanasan global membuat oksigen sulit larut dalam air laut akan melepaskan gas hidrogen sulfida dalam jumlah besar. Konsentrasi gas hidrogen sulfida ini lambat laun semakin membesar, sehingga bila terlepas secara bersamaan ke atmosfer, maka gas itu akan mematikan segala bentuk kehidupan baik laut maupun daratan. Selanjutnya, perubahan habitat. Habitat hewan dapat berubah akibat perubahan faktor-faktor suhu, kelembapan, dan produktivitas primer sehingga sejumlah hewan melakukan migrasi untuk menemukan habitat baru yang sesuai. Migrasi burung akan terjadi yang ditentukan dengan perubahan musim, arah, dan kecepatan angin. Perubahan habitat juga memungkinkan terjadinya perubahan terhadap resistensi kehidupan larva dan masa pertumbuhan organisme tertentu. Kondisi ini tidak menutup kemungkinan adanya pertumbuhan dan resistensi organisme penyebab penyakit tropis. Ketika larva yang berubah, resistensinya terhadap perubahan musim dapat meningkatkan penyebab organisme ini lebih luas. Ini menimbulkan wabah penyakit yang dianggap baru. Selanjutnya, mengancam kesehatan manusia. Penyakit-penyakit tropis seperti malaria dan demam dapat menyebabkan lebih luas. Penyakit kanker juga dapat meningkat. Kondisi kekeringan yang terjadi dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyakit dan kematian. Banjir dan kekeringan meningkatkan kelaparan dan kurang gizi. Ada beberapa penyebab dari pemanasan global. Yang pertama yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca secara alami menghangatkan bumi. Bila tidak ada efek ini, temperatur rata-rata pada permukaan bumi akan berada di bawah titik beku air, sehingga bumi menjadi terlalu dingin dan tidak bisa untuk ditinggali. Bumi tidak akan cepat menjadi panas atau menjadi dingin pada saat dalam keadaan seimbang. Besarnya radiasi matahari yang diserap hampir sama dengan besarnya radiasi infrared yang dilepaskan keluar angkasa. Karena radiasi infrared bertambah jika temperatur meningkat, maka temperatur bumi ditentukan oleh selisih fluks infrared yang dipancarkan keluar angkasa dibandingkan dengan fluks radiasi matahari yang terserap. Radiasi infrared yang keluar angkasa sebagian besar dipancarkan oleh lapisan atmosfer bagian atas, bukan pada permukaan. Foton-foton infrared dipancarkan oleh permukaan bumi dan awan-awan atmosfer sehingga radiasi infrared itu tidak bisa langsung keluar angkasa. Namun, saat ini efek rumah kaca di bumi menjadi tidak terkendali, maka selisih antara flux radiasi infrared yang diserap atmosfer dari matahari dan flux infrared yang dipantulkan atmosfer kembali ke bumi dibandingkan dengan flux infrared yang dilepaskan atmosfer keluar angkasa semakin besar. Akibatnya, temperatur bumi semakin hari semakin hangat. Kenaikan temperatur rata-rata itulah yang kita kenal sebagai pemanasan global. Penyebab yang kedua yaitu efek balik. Berbagai efek balik yang dihasilkan juga menjadi salah satu penyebab pemanasan global, seperti pada penguapan air. Banyaknya uap air di atmosfer diakibatkan dari pemanasan. Dibandingkan dengan dampak gas karbon dioksida itu sendiri, situasi ini menyebabkan efek rumah kaca yang lebih besar. Selain penguapan, efek balik penting lainnya yaitu hilangnya kemampuan memantulkan cahaya oleh es. Temperatur global meningkat ketika es yang berada di dekat kutub mencair dengan cepat. Bersamaan dengan mencairnya es tersebut, daratan ataupun air di bawahnya akan terbuka. Daratan maupun air memiliki kemampuan memantulkan cahaya lebih sedikit baik
dibandingkan dengan es, dan akibatnya akan menyerap lebih banyak radiasi matahari. Akibat terlepasnya CO2 dan CH4 dari melunaknya tanah beku juga termasuk efek balik positif. Selain itu, es yang mencair juga melepas CH4 yang juga dapat menimbulkan umpan balik positif. Laut memiliki kemampuan ekologis untuk menyerap karbon guna kelangsungan proses fotosintesis. Tetapi kemampuan ini akan berkurang jika laut menghangat yang diakibatkan oleh menurunnya tingkat nutrien pada zona mesopelgik sehingga membatasi pertumbuhan diatom daripada fitoplankton. Penyebab yang ketiga yaitu penipisan lapisan ozon. Masyarakat di dunia perlu diingatkan secara terus-menerus akan pentingnya mengurangi atau menghindari pemakaian zat-zat yang dapat memusnahkan lapisan ozon. Bila lapisan ozon semakin menipis, suatu bentuk bencana global yang menghancurkan kehidupan di bumi pasti akan bermunculan. Lapisan ozon memiliki peran yang sangat penting ketika ia menyerap radiasi ultraviolet dari matahari agar tidak sampai ke permukaan bumi. Masalah lingkungan dan kesehatan manusia yang terkait dengan penipisan lapisan ozon berbeda dengan resiko akibat pemanasan global. Walaupun begitu, kedua fenomena tersebut saling berhubungan. Beberapa oknum polutan memberikan masalah yang sama terhadap penipisan lapisan ozon dan pemanasan global. Semakin menipisnya lapisan ozon mengakibatkan masuknya lebih banyak radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya masuk ke permukaan bumi. Yang menjadi penyebab pemanasan global yaitu kanker kulit, penyakit katarak, menurunnya kekebalan tubuh manusia, dan menurunnya hasil panen. Solusi penanggulangan pemanasan global. Yang pertama adalah menyimpan gas karbon di tempat lain. Bisa menggunakan metode fiksasi karbon atau karbon removal, yaitu pelepasan karbon dioksida ke atmosfer. Yang kedua adalah mengurangi gas rumah kaca. Untuk menghilangkan karbon dioksida dari udara adalah dengan menghutankan kembali melalui penghijauan. Bisa juga menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, seperti energi matahari atau biodiesel. Untuk skala industri, perlu dibangun sistem pembuangan dan pemilihan gas buang yang baik. Yang ketiga adalah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan mempunyai tujuan jangka panjang, dalam arti tidak hanya membangun untuk kita, generasi yang sekarang, melainkan juga untuk anak cucu kita generasi yang akan datang. Pembangunan yang menaikkan mutu hidup dan sekaligus menjaga dan memperkuat lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkesinambungan. Yang keempat adalah Protokol Kyoto. Dari muncul efek rumah kaca dan akibatnya menimbulkan lahirnya Protokol Kyoto. Protokol Kyoto mewajibkan negara untuk meratifikasi, akseptasi, memberikan approval ataupun sanksi karena memiliki kewajiban untuk mengurangi tingkat emisi minimal 5,5% dari tingkat emisi tahun 1990. Dalam protokol ini mengatur mekanisme teknis pengurangan emisi gas rumah kaca yang dikenal dengan mekanisme pembangunan bersih. Dan yang terakhir adalah upaya sosialisasi kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan juga penting atas prinsip-prinsip yaitu dimensi manusia, penegakan hukum dan keteladanan, keterpaduan, mengubah pola pikir dan sikap, dan etika lingkungan. Kesimpulannya, pemanasan global adalah pemuaian suhu normal pada iklim laut dan daratan di bumi. Alasan peningkatan radikal ini adalah konsumsi sumber energi tak terbarukan seperti batu bara, minyak, dan gas yang mudah terbakar. Pengaruh pemanasan global ini terhadap lingkungan misalnya perubahan iklim, pencairan es, pelepasan gas beracun hidrogen sulfida, perubahan habitat, dan mengancam kesehatan manusia. Solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut yaitu menyimpan gas atau kandungan karbon di tempat lain, mengurangi produksi gas rumah kaca, dan lain-lain. Baiklah, sekian presentasi karya tulis ilmiah dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.